Muslim. Begini ceritanya bang, Muslim bang. Cuman gini bang, saya mualaf bang. Mualaf. Dulunya mulai dari sejak lahir saya Kristen sampai menikah. Saya sudah menikah sampai sekarang ini Muslim. Tapi begini bang, waktu di Kristen pun dulu saya belum paham kali tentang ajaran Kristen kita ini bang. Tidak ini semua Kristen begitu, atau bang. Dengar, makanya lain daripada yang lain bang. Oke, Jadi coba saya kita sudah dengarkan lagunya, saya sudah ya. mualaf saya bang, masuk Muslim, saya sudah menikah. Pas seperti yang abang bilang bang, sedikit pun tidak masuk logika kurasa ajaran-ajaran Muslim ini. Jadi bagaimana cara aku bang supaya seperti yang abang bilang saya menuju jalan yang benar? Ya, harus datang kepada Tuhan Yesus, Bang. Begitu caranya bang ya? Iya, selama jadi Islam, siapa yang mengendalikan diri abang? Kan Muhammad. Belum, nggak tahu bang, nggak tahu aku siapa. Iya, Muhammad lah. Karena begini. Gini aku bang. Iya. Kalau abang jadi orang Islam, hidup Ya. abang itu dikendalikan oleh seseorang yang sudah meninggal, namanya Muhammad. Bagaimana cara Muhammad mengendalikan abang? Pagi-pagi abang harus ambil air, sedot-sedot 3 kali. Katanya setan tidur di lubang hidung abang itu, kata Muhammad. Iya. Masuk kamar mandi pun harus pakai kaki kiri, keluar pakai kaki kanan. Nah, sebenarnya itu bahasa sebenarnya abang itu dikontrol sama Muhammad. Nah, sekarang ganti. Harus Yesus yang mengontrol hidup seorang Kristen. Jadi aku minta pendapat dengan abang ini bang. Bagaimana dengan keluarga aku? Apakah aku masih diterima di sisi Tuhan? Apa bagaimana gitu bang? Aku mau merinding aku ini bang. Habis mau nangis sekali aku gini bang. Maksudnya gimana? Bagaimana cara aku supaya bisa aku masuk ke jalan yang benar bang? Ya tinggal ini saja, datang kepada Yesus secara pribadi, bertobat, membaca apa yang ada dalam Injil, seperti itu. Hidup sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, seperti itu. Artinya, kalau Anda Muslim kan Anda itu hidup sesuai dengan ajaran Muhammad. Nanti Anda tabung-tabung, nanti kalau punya duit pergi ke Arab, cium batu di sana kan gitu. Itu kan ajaran Muhammad. Jadi itulah bang, kuikuti abang udah semulai buka baru-baru ini akun abang ini selalu kuikuti, tiap malam kuikuti, tiap siang kayak gini kuikuti. Jadi abang uraikan sedikit di Al-Quran itu, iya menyimpangnya rupanya, aku pikir begitu bang. Iya. Jadi intinya gini bang, menjadi seorang Islam artinya membuat hidupmu diatur sama Muhammad. Iya bang, iya. Nah, sedangkan menjadi seorang Kristen membuat hidupmu diatur oleh Yesus. Iya bang, iya. Nah, jadi ganti gitu, makanya ganti Tuhan. Nah, yang tadinya Muhammad ganti Tuhan Yesus, seperti itu. Jadi batinku pun mengatakan bang, kalau imanku tetapnya iman Kristen walaupun aku mualaf jadi Muslim bang. Aku terus terang mengaku bang, selama aku masuk Muslim, walaupun tak ada penonton yang Muslim di bawah juga, bisa kuhitung masih ada 20 kali aku sholat bang. Selama Tapi jadi Islam. apa tujuan sholat itu dan bagaimana perjalanan sholat itu saya tidak tahu bang. Iya, karena kalau kata Muhammad, pagi-pagi abang ambil air wudhu itu, kan disedot itu air itu 3 kali, gitu kan? Iya. Nah, iya, bang, itu kata Muhammad, katanya karena setan tidur di sini. Nah, itulah aku pelajari terus bang. Jadi Makanya kan, makanya iya. kalau karena kita sudah besar ya, masa masih percaya kayak begitu? Iya bang. Gitu. Nah, kalau abang masih jadi orang Islam, besok tidur lagi setan di situ. Iya. Ambil air lagi, sedot-sedot lagi, besok datang lagi setan di situ. Tapi kalau abang jadi orang Kristen, maksudnya Kristen sungguh-sungguh ya, supaya Roh Kudus tinggal di hati kita, maka setan tidak akan lagi tidur di lubang hidung kita. Harus ditengking dalam nama Yesus, seperti itu. Jadi setan diusir, karena di dalam Bible Yesus mengusir setan di dalam Bible. Nah, kalau di dalam Islam itu Muhammad malah kena sihir. Nah, itulah makanya jangan jadikan Muhammad sebagai pengatur hidupmu. Jangan jadikan Muhammad berdaulat di hidupmu.
Yang harus berdaulat di hidupmu, yang harus mengatur hidupmu, haruslah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tidak boleh Allah dan Muhammad. Seperti itu. Dan gini bang, bapak saya dulu, bapak kan udah meninggal bang. Sudah sempat situ abang di gereja GKPS bang. Entah setan apa yang mengajak aku dan macam mana, kok bisa aku mualaf lah bang kawin sama pasanganku jadi muslim itu aku bang. biasanya karena pernikahan. Jadi banyak gini, banyak orang pindah agama itu karena pernikahan. Tapi kalau karena pernikahan itu biasanya itu tidak sedalam karena orang betul-betul mendalami. Ada kelas-kelasnya. Ada mualaf karena dia belajar. Itu ya kelas yang paling tinggi itu karena mempelajari. Ada mualaf karena ikut suami atau ikut istri. Ya itu kelas yang paling ya ikut-ikutan begitulah. Iya bang, iya. Seperti itu. Jadi aku tahu abang, dibaptiskan aku bahasa Simalungunnya kan bang, saya kan orang Batak Simalungun. Terdidi saya di GKPS, Malua saya di gereja GKPS bang. Tapi gara-gara menikah lalu menjadi mualaf ya. Betul bang, betul bang. Ya itulah seperti itu intinya. Saya bilang kepada Bang Saragi supaya apa? Supaya ganti yang berdaulat di hidupmu. Yang tadinya yang berdaulat di hidupmu itu Allah dan Muhammad, diganti menjadi Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Seperti itu. Iya bang, iya bang. Oke. Jadi seperti gini bang, ya. aku minta solusi aku sama abang bang. Satu kali lagi aja bang pertanyaanku. Apa itu? Bagaimana aku caranya mengendalikan sama keluargaku dan anak-anakku ini bang? Sendiri aku masuk Kristen lagi balik. Apa macam mana? Tapi anak-anak masih anak-anak masih aktif Islam. bang, aktif bang. Islam. Iya bang. Ya harus sering-sering nonton di TV. Karena begini, kan saya sudah pernah bilang, sekali orang Islam nonton Edis TV itu marah, panas dia. Dua kali dia mulai cari tahu. Kedua kali dia nonton Edis TV mulai cari tahu. Ketiga kali dia mulai membenarkan. Nah, keempat kali dia sudah meninggalkan agama Islam. Seperti yang aku bilang ini, Quran berkata bahwa Muhammad takut manusia. Ini banyak muslim ini yang marah-marah, dia. Nah, hari ini marah dia. Besok dicari tahu. Bener nggak sih yang dibilang si tapir ini katanya? Setelah dilihat, benar katanya. Jadi itu. Memang kan butuh begini, proses bang. kok itu, butuh proses seperti Jadi itu. kan begini bang, seluruh materi-materi abang ku dibuka orang rumah lah Al-Quran. Apa betul apa macam mana katanya? Iya ya katanya orang rumahku bang. Benar, memang benar. Dibuka Al-Quran. Jadi tidak pernah saya katakan yang dusta, karena di dalam Kristen ya dikatakan jangan kamu bersaksi dusta tentang sesamamu. Iya bang. Begitu. Jadi saya tidak pernah mengatakan yang dusta terhadap agama Islam. Apa yang saya katakan itu benar. Malah saya difitnah sekarang sama orang Islam. Katanya saya dibilang mengupload video Abdul Somad dibaptis. Nah itu kerjaan orang Islam itu. Orang Islam sendiri. Orang Islam bikin akun palsu saya, dibikin saya ngupload videonya Abdul Somad dibaptis. Nah itu kerjaannya si Tasik Ngaji itu. Iya, udah pernah aku tonton juga itu bang. Nah, kerjanya. Itu kerjaan mereka. Karena memang Muhammad itu memang mengajari orang Islam itu boleh berdusta di dalam 3 hal. Iya bang. Nah itu Muhammad yang ngajarin. Makanya saya bilang satu-satunya Nabi yang ngajarin boleh bohong dalam 3 hal itu cuma Muhammad. Begitu. Jadi saya kan seorang driver bang. Seorang driver, sering penumpang saya ke Sibia-bia bang. Jadi rombonganku ini kan bang ngajak berdoa di situ. Aku ikut dari belakang bang, ikut aku berdoa. Berdoa itu nggak harus kemana-mana bang. Jadi berdoa itu kita nggak harus di tempat ini, di tempat itu. Apa kata Tuhan Yesus dalam Bible? Jikalau kamu berdoa, masuklah ke kamarmu, kuncilah pintumu dan berdoa. Gitu. Banyak orang bilang sama saya, bang, kok nggak berdoa bang waktu mulai acara sama penutupnya katanya. Saya kalau berdoa itu orang nggak tahu. Itu. Iya. Seperti itu. Saya diam-diam saja kalau berdoa. Gitu. Oke gitu ya. Oke bang. Terima kasih banyak atas penjelasannya terima kasih. bang. Sampai ketemu. Oke. Terima kasih buat penonton yang di bawah semua. Oke, kuturunkan ya bang ya.
turunkan. Oke bang, oke bang. Iya Abang bang, Muslim, begini ceritanya bang, Muslim bang. Cuman gini bang, saya mualaf bang. mualaf. Dulunya mulai dari sejak lahir saya Kristen sampai menikah. Saya sudah menikah sampai sekarang ini Muslim. Tapi begini bang, waktu di Kristen pun dulu saya belum paham kali tentang ajaran Kristen kita ini bang. Tidak Ini semua Kristen begitu, atau? bang. Dengar, makanya lain daripada yang lain bang. Oke, Jadi coba ya. Teman-teman semua, terima kasih sudah menonton video ini dan kiranya video ini menjadi pelajaran bagi kita semua dan terkhusus kepada saudara-saudara kita yang sudah lama meninggalkan Kristus karena tidak jelas hidupnya, karena tidak mengerti isi kitab suci Kristen sehingga mereka meninggalkan demi menikah dengan orang-orang yang berbeda keyakinan dengan mereka, entah itu karena harta, karena pekerjaan, karena tahta dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, ini cukup luar biasa. Tulang kita ini dia bersaksi ya. Sebenarnya dia sedih ya meninggalkan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Tetapi karena kondisi, keadaan, di mana dia sudah menikah dengan orang yang berbeda agama, maka itu harus terpaksa dia meninggalkan imannya dan mengikuti pasangannya. Karena kalau tidak, maka konsekuensinya ya harus berpisah. Jika salah satu mereka tidak ada yang mengalah ya. Nah, jadi teman-teman kebanyakan yang meninggalkan kekristenan itu, yang meninggalkan Tuhan Yesus bukan karena mereka mengerti kitab suci dan bukan juga karena mereka mengerti tentang agama lain yang dimana mereka akan mau pindah. Nah, tetapi karena keadaan, karena kondisi, itulah yang seringkali mereka meninggalkan Yesus Kristus. Nah, teman-teman, dan kiranya kita tetap berdoa supaya kita tetap hidup di dalam Kristus sampai mati. Karena berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan, karena mereka akan mendapat upahnya dan mereka akan mendapat mahkotanya sendiri. Nah, teman-teman, tulang kita ini sudah memberi kita satu pelajaran dari kesaksiannya. Dan kiranya saudara-saudara kita yang sudah lama mualaf meninggalkan Yesus, kiranya mereka cepat untuk berbalik kepada Kristus. Percayalah bahwa Kristus sudah siap menyambut Anda jika Anda mau kembali kepada Yesus. Karena Yesus itu adalah mengasihi domba-domba yang hilang. Bahkan dia mencari apabila dari 100 domba itu hilang satu, maka dia meninggalkan 99 itu dan mencari yang hilang itu, yang satu itu. Nah, artinya betapa hebatnya, betapa mahalnya jiwamu kepada Yesus Kristus. Itu saja yang perlu saya sampaikan kepada kita semua. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.